Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Hafiz Paranjaya Romanto. Saya mahasiswa dari UNESA dengan NIM 2301664452. Nah, di sini saya akan podcast bersama Mbak Ella tentang mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin di sini Mbak Ella akan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriana, biasa dipanggil Ella. Saya mengajar di SDN Purworejo 2 dan menjadi wali kelas 4. Oh, baik. Nah, mungkin di sini bisa menjelaskan lah gimana sih kok bisa menjadi guru di SD Purworejo 2. Saya menjadi guru di SDN Purworejo 2 itu dari memilih tempat pada waktu tes CPNS tahun 2019 kan ada pengumuman tes, terus ikut, kemudian tes tulis 2020 bulan Februari. Setelah itu kan ada COVID sampai beberapa bulan, akhirnya diundur. Kemudian tes SKB-nya bulan September kalau nggak salah, kalau Oktober, pokoknya akhir tribulan 2020. Kemudian SK turun 2020 Desember 2021 baru SPMT mulai mengajar di SDN Purworejo 2. Jadi sangat susah sekali untuk menjadi panjang. panjang. Ya, tantangannya mungkin waktu corona itu ya, apa gimana? Kan ada lockdown. Ya harusnya kan kalau nggak ada corona ya mungkin Lebih cepat lebih cepat pelaksanaan SKB kan. Habis SKB baru SKB kalau lulus kan langsung SK itu kan. Nah, habis SKD ku ada corona ku, terus nunggu beberapa bulan, terus SKB baru turun SK itu. Nah, gitu teman-teman yang ingin menjadi guru ya, tantangannya susah. Jadi semangat yang ingin menjadi guru, termasuk ya saya, tapi ya nggak tahu juga sih saya mau lanjutin apa nggak jadi guru. Nah, di sini kan saya akan menanyakan lah tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dan saya tadi meriset apa sih profil Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yaitu ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai luhur Pancasila. Nah, ini kan berdasarkan riset ya. Kalau berdasarkan Mbak Ella ini, profil pelajar Pancasila itu gimana ya? Profil pelajar Pancasila itu berarti karakter yang diharapkan muncul pada anak-anak yang meliputi karakter Pancasila itu kan. Profil pelajar Pancasila itu kan meliputi 6 karakter ya. 6 karakter itu ada yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berdaya kritis. Nah, harapannya karakter-karakter Pancasila itu bisa muncul pada anak-anak Indonesia gitu. Nah, ini berlaku untuk di anak SD saja, SMP atau SMA? Semuanya. Oh, semuanya ya. Semuanya. Ini Profil pelajar Pancasila itu kan muncul pada saat diberlakukannya kurikulum merdeka. Nah, kalau kurikulum merdeka sendiri itu munculnya tahun 2022 kemarin kan. Tapi kalau ini sudah berjalan 2 tahun. Pada tahun 2022 kemarin itu kalau di SD itu tujuannya subjeknya itu untuk anak kelas 1 sama 4, jadi bertahap. Setelah tahun 2002 kelas 1 sama kelas 4, terus tahun ini ditambah kelas 2 sama kelas 5, tahun depan kelas 3 sama kelas 6. Jadi dalam 3 tahun mulai 2022 sampai 2024 tahun depan, mulai kelas 1 sampai kelas 6 sudah kurikulum merdeka. Kenapa kok bertahap ya, Mbak? Apakah masih belum gimana sih, Pak? Kenapa kok bertahap kelas 1 dulu atau kelas gitu? 4? Mungkin sama
uji coba kayaknya. Kan Masih kurikulum 2013 awalnya kan dulu juga gitu. bertahap juga. 1 4 tahun kedua 25, tahun ketiga berapa 36. Nah, untuk yang bernalar kritis nih di kan SD gitu kan ya, masa sudah diajarkan untuk bernalar kritis gitu? Iya, bernalar kritis itu kan maksudnya misal ya, kalau di sekolah saya kan anak-anak masuknya jam 6. Iya. Anak-anak masuknya jam 6, sedangkan gurunya ada yang masuknya jam 8. Oh iya, ada. Nah, anak-anak tuh ada yang bilang, ada yang tanya, "Loh, Bu, saya masuknya jam 6 kok ada Bapak Ibu guru yang masuknya jam 8." Ya. Itu kan nggak adil, itu kan sudah termasuk apa ya? Bernalar Anaknya bernalar kritis nih. Hmm, Ada banyak lagi sih, kalau misalkan apa di sekolah saya kan nggak boleh ada sampah plastik di depan kelas anak-anak, tapi di depan kantor guru tuh ada sampah plastik. Nah, itu juga anak yang tahu juga bertanya, loh, muridnya nggak boleh buang plastik di sekolah tapi gurunya kok boleh ya, seperti itu. Tapi kan ini kan terhadap isu-isu di luar kan, misal kayak di pelajaran itu ada nggak? Ada. Nah, Kayak misalkan kalau sekarang kan lebih ke apa ya, lebih ke apa, praktek. Kalau dilihat dari mata pelajaran misalkan di IPA itu sekarang lebih apa ya, teori kemudian banyak prakteknya. Kalau di sekolah saya itu kan ada yang sekarang lagi digencarkan itu pembelajaran project itu kan, jadi anak-anak tuh berpikir, loh kok ini buktinya mana, baru mereka melakukan project. Seperti itu. Nah, itu melatih anak-anak untuk bernalar kritis. Oh gitu. Oh, jadi bernalar kritis yang dimaksud. Nah, selanjutnya kan ada berkebinekaan tunggal. Global tunggal ya. Kebinekaan global ya. Global. Kan berkebinekaan kan menurut saya kan hanya untuk anak Indonesia saja gitu. Nah, kenapa kok harus global menyeluruh? Berkebinekaan Global berarti anak-anak berpikir apa ya, tidak hanya tunggal mereka sendiri kan ya. Global kan berarti umum mendunia, berarti mereka berpikir terbuka, tidak berpikir sempit golongan saja, tapi lebih ke apa ya, berpandangan terbuka, berpikir umum. Oke. Baik. Ya, di sini kan saya sudah paham lah tentang 6. Yang saya tanyakan cuma 2 saja. Terus nih tantangan dari dimensi profil pelajar Pancasila, tantangannya Ya. Tantangannya dalam memunculkan itu, dalam memunculkan, misal ya, kalau saya profil pelajar Pancasila itu kan juga dimunculkan pada saat kegiatan P5. P5 itu project. Di kurikulum Merdeka ini kan ada pembelajaran intrakurikuler itu kayak mapel, ada IPA, bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. Kemudian ada pembelajaran ekstra itu di luar pelajaran, seperti untuk bakat minat kayak pramuka, terus sepak bola. Enggak gitu. Kemudian ada lagi P5 tuh project profil penguatan pelajar Pancasila. Nah, itu P5 itu lebih tujuannya tuh untuk lebih memunculkan karakter 6 ini pada anak-anak. Misalkan kalau di saya ya, kemarin kan ambil P5 tentang hidup berkelanjutan. Ini yang semester ini. Hidup berkelanjutan, temanya temanya hidup berkelanjutan, mengambil dimensi gotong royong. Kan di situ gotong royongnya. Ya, ada gotong royong. Nah, dalam pembelajaran, kayak dalam misalkan kerjasama dibentuk kelompok, mereka gotong royongnya muncul itu karena pada waktu pembelajaran. Tapi setelah pembelajaran ngasuh misalnya, gotong royong itu tidak nampak. Kemudian kan kita kan jadi bingung nilainya. Nilainya kan harapannya kan gotong royong itu
muncul saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Tapi pada saat pembelajaran anak-anak paham yang dinilai itu gotong royong, oh berarti harus kerjasama, kelompokan. Tapi pada saat selesai menyendiri gitu. anak-anak kembali lagi ke sifat aslinya. Oh. Itu tantangan bagi saya. Jadi gimana masih Masih egois gimana ya? Apa ya? Keenam karakter ini muncul ketika mereka paham dinilai, tapi ketika Tidak dinilai mereka kembali ke sifat aslinya. Padahal kan harapannya 6 karakter ini harus secara berkelanjutan baik di sekolah maupun di rumah ya kan ya. Kan tadi kan proyeknya kan untuk gotong royong. Nah, kedepannya mungkin ada proyek lain, misal kreatif gitu. Atau gimana? Kemarin yang P5 itu saya ambil gotong royong sama kreatif. Kreatif. Sebenarnya kan apa ya, kalau di sekolah saya itu yang masih buruk tuh kreatif. Itu kalau dilihat dari rapat pendidikan kan sekarang ngambil 6 dimensi dalam memunculkan 6 karakter ini harus sesuai dengan rapat pendidikan. Kalau yang di rapat pendidikan masih merah, entah itu yang kreatif. Berarti kreatif tuh harus dimunculkan di P5. Nah, kemarin itu yang masih merah itu bernalar kritis sama kreatif, yang masih merah di P5. Masih merah di rapat pendidikan. Jadi nantinya setelah selesai P5 semester 1 kan semester 2 nanti ada P5 lagi dengan tema yang beda lagi gitu. Yang bisa beda bisa sama. Nanti rencananya mau ambil mau ambil karakter yang bernalar kritis sama kreatif. Ya kenapa kok ya di SD yang Mbak Ella ajar itu kok kreatif masih kurang? Alasannya kenapa? Apakah penerapannya masih salah atau kreatif? Mungkin anak-anak kalau misalkan dapat tugas ya biasanya lebih di itu sama orang tua. Oh, jadi kayak minta tolong orang tua gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi pada waktu misal ya kan kita kan udah ngangkat kreatif dalam P5. Tapi pada kenyataannya dalam pembuatan tugas anak-anak dibantu orang tua. Sedangkan nanti pada waktu AKM kan ada tuh kayak dokter AKM kan terlihat ya pengerjaan bisa jadi seperti itu. Ya harusnya nih sebagai orang tua nanti yang melihat video ini harus mengerti lah, kan ini tugasnya anak jangan dibantu, mungkin hanya disupport saja atau dikasih dibimbing gitu. Nah kan mbaknya kan sudah menjelaskan lah semuanya ini. Terus cara penerapan yang efektif dari 6 profil pelajar Pancasila ini gimana menurut mbaknya? Penerapan yang efektif? Iya. Cara penerapannya dari biar 6 karakter ini mancep dan anak gitu ya terencana gitu. Iya ya, di itu pembiasaan kan, dari kebiasaan. Kalau anak-anak sudah terbiasa kan mereka jadi secara sadar maupun tidak sadar sudah mancep itu 6 karakter itu. Ya, tapi kadang misal ya kebiasaan dalam beberapa waktu sudah terlaksana tapi kemudian berhenti, itu kan juga mempengaruhi. Berarti dari kebiasaan yang berkelanjutan. Berarti kebiasaan itu harus berkelanjutan, continue gitu. Ya susah ya, soalnya berkelanjutan terus menerus gitu ya. Terus menerus. Soalnya kemarin tuh pengalaman di sekolah itu kan tentang misalkan kayak bully. Kebiasaan bully itu kan berarti mereka berkebinekaan berarti kurang ya. Nah itu awalnya setelah beberapa bulan itu diingatkan terus, anak ingatkan terus harus intinya nggak boleh nggak boleh
ngata-ngatain nama orang tua dan seterusnya Nah, ya gitu. itu ya apa ya, di zaman saya juga masih ada itu kayak manggil nama orang tua. Ya. Dia harus ingatkan terus. Nah setelah kan dipikir sudah selesai ya, sudah selesai Iya. berarti ya udah nggak dipantau selama 1 atau 2 bulan, nggak ada pantauan, nggak ada kasus. Nggak ada kasus. Berarti kan dianggap sudah selesai. Ternyata Masih masih ada, dan ya memang kita harus harus sering-sering memantau anak, harus sering-sering mengingatkan anak-anak supaya tidak seperti itu. Nah, menurut mbaknya ini kenapa kok ada sih kayak manggil nama orang tua itu, kan gimana ya, nggak sopan lah. Iya. Kayak manggil nama orang tua itu, apalagi SD gitu lah, sampai SMA mungkin ada loh Iya yang sih, masih manggil nama orang tua itu, nggak tahu kenapa ya. udah kebiasaan sepertinya. Iya. Dan mereka menganggap ada kepuasan tersendiri bagi anak-anak yang sudah manggil nama orang tua. Iya. Nah, selama penerapan kurikulum merdeka di SD Mbak Ella nih, berapa proyek ya yang sudah diterapkan? Selama penerapan kurikulum merdeka ini kan sudah berjalan 1,5 tahun ya, Ya. mulai tahun 2022. Jadi sudah tiga proyek yang diterapkan di kelas saya. Nah, bisa dijelasin lah, masing-masing proyek itu memunculkan dimensi dari profil pelajar Pancasila itu apa saja? Saya jelaskan masing-masing proyek dulu ya. Oh, Proyek pertama, sebenarnya saya mau cerita, sebenarnya waktu tahun 2022 semester 1 itu saya pakai proyek sama dengan kelas 1, yaitu proyek tentang makanan tradisional. Tapi ternyata setelah berjalan beberapa bulan, ada yang bilang dari Palimuri atau bukan sekolah saya kan sekolah penggerak. Saya itu sekolah penggerak. Jadi ada ada kayak setiap beberapa bulan tuh ada PMO, pemuda belajar lokakarya dari fasilitator. Nah setelah P5 itu berjalan beberapa bulan tentang makanan tradisional, ternyata fasilitator saya bilang seharusnya beda. Kemudian langsung saya ambil sikap bingung gitu. Ganti. Terus ganti apa iki, padahal kan waktunya sudah hampir penilaian akhir, hampir Desember. Jadi di bulan sekitar September saya ganti project permainan tradisional. Saya mulai kegiatan dari awal lagi, mulai dari pengenalan, kontekstual dan seterusnya. Nah itu di project permainan tradisional itu, dimensi yang muncul yaitu mengangkat tentang berkebinekaan global sama kreatif. Untuk berkebinekaan global untuk berkebinekaan global ini kan kan permainan tradisional merupakan salah satu peninggalan budaya kan. Nah, itu diarahkan ke berkebinekaan global. Jadi anak tuh tahu tentang apa saja peninggalan atau warisan Indonesia. Salah satunya itu permainan tradisional itu. Untuk kreatif ini, anak-anak nanti harapannya bisa membuat beberapa permainan tradisional yang misalkan ya, kalau di saya tuh kayak membuat cetokan dari pelepah pisang, itu kan termasuk permainan tradisional. Terus membuat engklek dari bambu yang panjang itu, terus membuat yang kemarin itu karet yang dirangkai jadi lompat tali. Tradisional itu yang permainan tradisional. Yang tadi yang
kebinekaan tunggal kan ada budaya itu apa budaya apa tadi Pak? Berkebinekaan global itu lebih permainan itu kan salah satu peninggalan atau warisan. Oh jadi yang tadi yang disebutin tadi kayak misal Angklung itu kan ya. termasuk berkebinekaan global ya. Jadi Ya. anak tuh tahu tentang permainan tradisional yang Ah. ada di Indonesia gitu. Terus kemudian untuk yang proyek kedua itu, untuk proyek yang kedua yaitu tentang pemanfaatan pelepah pisang. Nah, latar belakang saya dan anak-anak mengambil atau mengangkat tentang pemanfaatan pelepah pisang itu karena di halaman belakang sekolah itu banyak pohon pisang yang sudah yang mangkrak atau yang terbengkalai ya. Jadi saya dan anak-anak berpikir sebaiknya enaknya itu diapakan ya. Nah baru kita muncul, bagaimana kalau itu diangkat ke dalam P5 itu. Nah untuk dimensi yang diharapkan muncul setelah pelaksanaan program P5 itu yaitu proyek yang kedua itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu melalui peduli lingkungan. Jadi dimensinya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemen peduli sesama lingkungan. Tentang apa ya? Kan di situ ada beberapa, di dimensi itu kan ada beberapa elemen ya. Elemen yang diambil tuh dengan lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Sama kreatif juga. Kreatifnya tentang mendaur ulang pelepah pisang untuk menjadi bahan yang lebih berguna. Itu kegiatannya anak-anak bisa membuat berbagai kerajinan dari pelepah pisang. Untuk proyek yang ketiga itu yang tahun 2023 diterapkan sekarang gitu ya. Diterapkan di tahun ini semester mulai Juli ya dia. Itu tentang pemanfaatan sampah non organik ya. Itu kami ambil judul itu dengan latar belakang di sekolah anak-anak merasa kurang nyaman dengan adanya sampah plastik yang biasanya mereka terserokan, kemudian di depan kelas gitu. Terus ya kita sepakat untuk mengurangi sampah plastik, salah satunya dengan mendaur ulang sampah plastik itu. Itu dimensi yang diambil yaitu gotong royong sama kreatif juga. Gotong royongnya itu melalui kegiatan anak-anak dalam mencari informasi terkait sampah. Itu kan kegiatan kelompok. Nah, itu kan mencari sampah itu bisa kayak organik atau anorganik betul. Itu kan anak-anak informasi awal kan anak-anak melalui teori dulu ya. Teori diajar informasi melalui Chromebook kan di sekolah saya ada dapat bantuan 15 Chromebook. Nah itu dibagi misalkan di kelas 4 5, di kelas berapa di kelas tinggi ditemukan kelas 4 5 6 5 5 5. Jadi di kelas saya ada 5 Chromebook. Setiap kelompok masih belum tahu sih Pak. Chromebook itu gimana sih Chromebook itu kayak notebook ya. Dulu kan ada laptop, ada notebook. Kalau Chromebook di sekolah saya ukurannya kayak notebook kecil. Itu harus nyaut sama internet, harus connect ke internet. Jadi kayak buku itu buku ini. Chromebook bentuknya kayak laptop, kayak notebook, kayak tablet gitu. Beda? Laptop cuma ukuran cilik, laptop tapi ukurannya kecil. Masih awam lah saya Mbak. Tapi itu harus connect sama internet. Kalau nggak connect internet ya nggak bisa digunakan. Itu kemudian untuk kreatifnya itu anak-anak buat kerajinan, buat mendaur ulang sampah. Nah tadi kan ada salah satu elemen dari
bukan elemen lah, dimensi lah profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Nah, salah satu elemen dari gotong royong itu kolaborasi ya. Nah, Iya. bisa dijelasin nggak Pak dari elemen dari gotong royong dalam kolaborasi itu gimana? Kolaborasi itu kan berarti gini ya, di gotong royong itu ada beberapa elemen kan, ada elemen Ya, kerjasama, benar. kolaborasi dan lain-lain. Kalau Iya. kolaborasi itu lebih ke berkolaborasi dalam apa ya, bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan sesuatu, bisa berkolaborasi dalam membuat sesuatu disesuaikan sama kegiatannya kayak gitu. Kolaborasi, collaborate kan gitu. Collaborate. Nah, tadi kan ada lagi lah gotong royong sama kreatif gitu. Iya. Nah, untuk kreatif itu kan menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya tindakan yang orisinal. Iya. Nah, dari kata orisinal itu gimana sih? Menghasilkan, kalau di saya itu kan menghasilkan karya, gagasan dan karya yang orisinalnya kan nyata. Berarti anak-anak dapat menghasilkan apa ya, pertama kan mereka harus berpikir dulu ya, sebelum menghasilkan sesuatu kan anak-anak harus berpikir Bukan oh tema apa iya, buat apa, kemudian seperti apa, itu kan termasuk ke gagasan yang orisinal. Untuk yang tindakan orisinal tuh menghasilkan benda yang nyata sebagai bentuk dari hasil dari gagasan tadi, gagasan kreatif gitu. iya. Oke, baik. Nah, tadi kan proyek yang memunculkan dimensi pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya itu kegiatan apa saja sih yang dilakukan dalam rancangan profil pelajar Pancasila tersebut? Untuk kegiatannya, untuk yang permainan tradisional ya. Untuk yang permainan tradisional, kegiatannya yang mengarah ke gotong royong. Untuk yang mengarah ke gotong royong itu anak-anak berkelompok membuat karet dirangkai jadi untuk lompat tali. Itu kan gitu. kalau di saya satu kelompok ada 3 anak. Nah, nanti balapan siapa yang paling cepat itu. Jadi masih diadakan lomba-lomba gitu. Ya bukannya lomba, lebih ke apa ya? Permainan. Memacu semangat mereka supaya. Jadi itu cuma per kelas saja ya Mbak ya, bukan bukan per sekolah gitu. Ya, satu kelas di kelas saya. saya. Tapi hasil dari alatnya tadi kan, misalkan merangkai karet kan jadi lompat tali. Itu dibuat bermain semua anak. Itu yang gotong royong. Tapi misal ya, adakah yang lomba dari penerapan tadi, misalkan ada pembuatan karet gitu, terus diadakan lomba satu kelas, ada apa enggak gitu? Cuma dibuat permainan saja. Iya, dibuat permainan saja. Belum sampai ke lomba antar kelas. Belum sampai. Oke. Iya. Nah, lanjut aja. Untuk kreatifnya itu kan juga untuk kreatifnya itu anak-anak membuat permainan tradisional mandiri. Jadi setiap anak membuat satu permainan tradisional yang nantinya akan dipamerkan pada saat gelar karya. Itu anak-anak banyak yang membuat itu tuh kayak engklek tapi dari batok kelapa. Jadi dikasih tali gitu kan ya? Batok kelapa, terus ada tali, terus dibuat jalan. Iya, Itu tahu. Berapa anak ada yang buat itu, terus ada yang buat bedil-bedilan kayak tembak-tembak dari pelepah pisang yang dirangkai. Itu juga kan bisa kalau dirangkai kan ada pelurunya, bisa kayak ketapel kan modelnya. Pelurunya bisa bisa ditarik. Ada yang buat itu. Kemudian ada yang buat bahagia 3 orang dulu yang panjang gitu kan ya. Jadi itu cuma buat permainan saja, masih belum dibuat perlombaan ya? Belum. Mungkin ada masih ya. Iya. Mungkin dibuat
perlombaan. Iya, nanti bisa lebih seru. Anak-anak Iya. lebih bersemangat lagi. Iya. Itu yang permainan tradisional ya. Untuk yang apa tadi? Pemanfaatan pelepah pisang. Bisa. Sebenarnya pada saat pelaksanaan P5 yang tentang pelepah pisang itu kan saya cuti melahirkan 3 bulan. Jadi yang melaksanakan itu pengganti saya. Setelah saya masuk, saya tinggal melanjutkan, dan pada saat itu kegiatannya sudah sampai tentang pembuatan apa? Pembuatan pelepah pisang. Kalau pembuatan pelepah pisang itu kan kreatif ya. Jadi anak-anak membuat apa kreasi dari pelepah pisang. Kebanyakan dari mereka itu membuat itu apa wadah pensil. Ya. Wadah pensil. Jadi pelepah pisang pelepah pisang dianyam. Oh, betul ya. Terus Ya bisa dia. garek itu dikeringkan dulu. Heeh. Kemudian habis dikeringkan kan ada yang basah dikeringkan dulu. Iya. Baru dibentuk. Ada yang dibuat bunga juga. Sudah kreatif sekali. Tidak tahu itu yang buat siapa. Ya iya, cuma karena ada yang dibantu orang tua juga. Sepertinya seperti itu. Terus yang terakhir itu ini yang sedang jalan ini kan apa mendaur ulang sampah non organik itu Organik. kresek. Itu untuk yang dimensi gotong royongnya itu muncul pada saat anak-anak berkelompok menyelesaikan tugas terkait informasi apa tentang sampah. Misalkan untuk yang apa ya, awal-awal itu kan anak-anak mencari informasi tentang perbedaan sampah organik dan anorganik. Nah, itu anak-anak dibentuk kelompok. Kemudian mereka mencari informasi terkait itu dan apa menuliskan di PowerPoint, kemudian ditampilkan. Oh, jadi sudah melakukan PowerPoint gitu Iya, kan sudah ada kelompok tadi. Oh iya. Itu secara berkelompok, satu kelompok 3-3. Terus kemudian tentang konsep 3R. Apa itu 3R? Reduce, reuse, recycle. Nah, itu juga kan anak-anak cari informasi bersama-sama kelompoknya, kemudian apa kerjasama membuat PPT, setelah itu ditampilkan. Itu yang gotong royong. Untuk yang kreatifnya, anak-anak ada tugas membuat atau mendaur ulang sampah apa anorganik untuk membuat benda sederhana. Misalkan membuat tempat pensil, membuat pot bunga, itu kan dari galon, dari apa botol-botol aqua. Itu yang tugas pertama. Untuk yang tugas kedua di pertemuan selanjutnya itu anak-anak mendesain tentang baju, mendesain kostum yang akan dibuat dari kresek. Jadi buat gaun. Iya, buat gaun. Rok gitu. Terus setelah itu anak-anak membuat gaun. Nanti setelah selesai membuat gaun atau sesuai jadwal gelar karya, ada pawai untuk menampilkan hasil yang membuat gaun tadi. Pawai itu hanya satu SD dari kayaknya atau Hanya satu SD. Hanya satu SD. Iya. Kemarin sudah terlaksana tanggal 28 Oktober. Jadi sama sekalian peringatan Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober kan peringatan Sumpah Pemuda. Itu sekalian sama pawai tadi. Menunjukkan output lah dari SD. Borja 2 sama kayak banyak murid tuh tertarik dari menarik murid lah dari masyarakat sekitar, promosi gitu. Promosi ke Nah, orang-orang. tadi kan ada 3 lah project ya. Nah, yang paling Mbak Ella sukai dari salah Yang paling mengena. Ya, paling mengena atau gimana ya katanya? Yang suka gitu. Nah, ini Yang project ini. iya, yang terakhir ini. Alasannya. Kan setiap kalau pengalaman yang kemarin kan permainan tradisional. Untuk yang permainan tradisional tuh harapannya kan anak-anak meskipun sudah selesai, mereka kan tetap gemar bermain. Tapi kenyataannya enggak, Masih belum gitu. iya. Setelah proyek selesai
mereka paham, mereka tahu permainan tradisional, mereka tahu cara membuat permainan tradisional, mereka tahu cara memainkannya. Tapi setelah proyek selesai, ya sudah, tidak ada kelihatannya anak-anak tidak bermain, tidak gemar bermain. Itu untuk pelepah pisang juga yang di belakang sekolah juga mangkrak lagi. Jadi belum ada kelanjutan yang lebih efektif lagi gitu ya. ya. Untuk yang sekarang ini kan hasilnya tadi kan gaun ya. Nah gaun itu menjadi inventaris sekolah. Jadi bisa dipakai kan waktu atau ada acara lain. Kalau misalkan ada pawai lagi, gaunnya kan bisa dipakai. Kemudian untuk yang drum band itu juga pakai pakaian tadi. Nggak pakai seragam. Enggak. Sekolah saya nggak beli seragam. Jadi pakai baju yang pakai tadi. Baju ulang tadi. Jadi penerapan profil Pancasila tadi. Itu bisa dipakai untuk sebagai seragam drum bandnya anak-anak. Menarik. Nah mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan dari Mbak Ella nih. Dan mohon maaf bila gimana ya, masih beribet lah katanya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.